Jalan-jalan ke Madasari, pulangnya dimarahin mami. Perkenalkan Andisa Alfi, daiyah cantik dari Al-Faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mukawwinul aqwan al-munazzahi anis syakli wal a'dha'i wal arkan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisidqi wa ihsan. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan beserta Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Khair, semoga Allah muliakan, amin. Kami hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang menilai tanpa melihat rupa, sebab berbahaya kalau yang dilihat rupa bisa-bisa kembaran mahal ini yang jadi juaranya. Yang kami hormati para hadirin sekalian, tak lupa pula dai seperjuangan, semoga Allah lancarkan lombanya. Tapi tetap kami yang menjadi juaranya, amin. Hadirin rahimakumullah. Pada saat Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup, agama Islam mencapai masa kejayaannya, di mana syahadatnya diucapkan, salatnya ditegakkan, zakatnya ditunaikan, puasanya dilakukan, ibadah haji pun dilaksanakan. Hal tersebut menjadikan umat Islam bersatu padu tanpa adanya firqah-firqah atau berpecah belahan. Namun hadirin, keadaan tersebut berubah setelah wafatnya baginda Nabi, tepatnya pada tahun 632 Masehi, di mana berbagai perseteruan mulai muncul, dimulai dari bidang politik, sosial, budaya, dan yang paling berbahaya, perpecahan akidah dan syariat agama. Banyaknya paham-paham khawarij seperti Mu'tazilah, Fulasifah, Jabariyah, Qadariyah, dan lain-lain, sehingga memperburuk perpecahan tersebut. Yang padahal hadirin, akidah merupakan pondasi dari panci agama Islam. Jika akidahnya rusak, maka niscaya pilar-pilar agama juga akan rusak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan dakwah dengan tema menjaga akidah Ahlussunnah dengan mahabbah kepada dzurriyyah Sayyidul Ummah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Dalam tafsir Jalalain halaman 58 dijelaskan, ayat tersebut menunjukkan bahwa kita harus senantiasa berpegang teguh pada tali Allah, yakni syariat agama Islam, dan jangan berpecah belah. Namun sayang beribu sayang hadirin, di zaman sekarang ini banyak sekali paham-paham radikal yang sesat. Maka dari itu kita harus senantiasa memegang teguh, memperkuat pondasi keimanan kita agar senantiasa sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabannya kita lihat dalam kitab Ziyadah At-Taqlid dalam halaman 23 dijelaskan. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan, amma ahlus sunnah bahwa ahlu tafsir wal hadis wal fiqh fa innahum al-muta'alliquna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah adalah sekelompok orang yang memegang teguh pada tafsir, pada hadis, pada Al-Quran, dan juga sunnat Nabi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menjaga akidah Ahlussunnah tersebut? Kira-kira AA yang pakai baju biru tahu jawabannya? Teteh-teteh yang pakai kerudung putih tahu jawabannya? Izinkan kami menjawab. Ada dua langkah sebagai upaya untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Yang pertama, senantiasa dekat dengan duriyah Nabi. Imam Al-Manawi dalam kitab Faid Al-Qadir menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Nabi harus senantiasa dekat dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari duriyah Nabi. Tanamkan rasa cinta pada mereka, maka niscaya kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk-petunjuk yang benar dan tidak tersesat pada paham-paham yang salah. Yang kedua, senantiasa mempelajari ilmu tauhid. Katakan dalam kitab Kharidatul Bahiyah pada bait ke-11 dijelaskan wa wajibun. Teh Anissa, mending kita kompromi dulu nih sama penonton. Boleh. Setiap Teh Anissa beres bacakan satu satar, maka penonton hadirin jawabannya teroret, teroret. Siap, kita ulangi ya. Wa wajibun syar'an alal mukallafi Teroret, teroret. ma'rifatum wahi ali farifi Teroret, teroret. wajib syar'i bagi setiap mukallaf Teroret, teroret. ma'rifat dengan ilmunya tak ihtilaf. Ketika kita akan memperkuat akidah, maka kita harus tahu ilmu dari akidah itu sendiri. Bahkan hukumnya wajib syar'i. Namun, jangan asal menerima ilmu. Ini mah ya, kata Mamang YouTube A, Dipercaya. Kata Mamang Google B, Dipercaya. Apa kata malaikat? Aduh, parah. Maka dari itu bersyukurlah kita sebagai santri, wabil khusus nih para santri di pondok pesantren Miftahul Khair. Sebab apa? Sebab sanad keilmuan di pondok pesantren Miftahul Khair insya Allah sampai kepada Nabi. Buktinya Al-Mukarram, pendiri dari pondok pesantren Miftahul Khair, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Amud Mahmud telah berguru kepada Ua Ajengan Khair Afandi. Ajengan Kiai Haji Khair Afandi telah berguru kepada Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana. Kemudian berguru kepada Syekh Muhammad Sabandi. Kemudian berguru kepada Syekh Mahfud Termaz. Kemudian berguru kepada Abu Bakar Satta Al-Makki. Kemudian berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian berguru kepada Syekh Muhammad Isa Al-Manawi. Kemudian berguru kepada Syekh Muhammad Ali As-Sinwani. Terus berguru kepada para tabi'in, para tabi'at, para sahabat, hingga sampailah kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penting bagi kita untuk menjaga akidah. Sebab apa? Sebab akidah merupakan pondasi dari keimanan dan keislaman. Mari kita sama-sama belajar memperkuat akidah kita agar tidak salah. Jadikan akidah kita akidah yang salimah, yakni akidah yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalan-jalan ke Cisaat, cakep. Pulangnya membawa berkat, cakep. Jikalau akidah Ahlus Sunnah terus melekat, insya Allah jannah semakin dekat. Amin. Rupanya demikian yang dapat kami sampaikan dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup, kama qala Syekh Abdurrahman fi kitab Sulamul Munawwarah, wa kun akhi lil mubtadi masamiha wa kun li islahil fasadi nasiha. Jika ada salah pada si pemula, mohon beri nasihat yang bijaksana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi